Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting router TP-Link untuk keperluan game online ya. Jadi bagaimana cara memaksimalkan router TP-Link untuk keperluan game online supaya gamenya stabil dan tidak nge-lag begitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita perlu masuk dulu ke menu modemnya ya. Jadi buat teman-teman, pastikan teman-teman sudah connect ke Wi-Fi-nya ya. Jadi ke Wi-Fi yang teman-teman gunakan, terus pastikan teman-teman sudah connect seperti ini ya. Setelah itu teman-teman bisa akses menggunakan browser, baik itu Google Chrome ataupun Mozilla ataupun yang lainnya. Ini teman-teman juga bisa terapkan menggunakan handphone juga ya. Tapi di sini saya menggunakan laptop ya atau komputer untuk mengaksesnya supaya tampilannya lebih jelas begitu. Oke, teman-teman bisa akses 192.168.0.1 ya. Ini kalau misalkan masih default, artinya teman-teman belum merubah IP dari modem TP-Link teman-teman ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa masukkan password ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan model lama, biasanya ada username juga. Jadi ada username, ada password. Kalau standarnya itu admin, username-nya, kemudian passwordnya juga admin. Tapi untuk modem-modem yang baru, itu biasanya teman-teman diminta untuk membuat password terlebih dahulu ketika teman-teman pertama kali setting modem teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan saja untuk passwordnya, password dari modem teman-teman ya. Kalau masih standar biasanya admin, tapi kalau sudah dirubah ya biasanya mengikuti apa yang teman rubah ya. Oke, jadi pertama-tama untuk setting Wi-Fi kita supaya maksimal ketika kita gunakan untuk bermain game, itu pertama-tama kita masuk dulu ke menu wireless ya. Nah, di menu wireless ini di bagian basic ini adalah standarnya seperti ini ya. Jadi kecuali nama, karena nama ini sudah saya rubah. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di modenya ya. Nah, di mode ini kalau misalkan teman-teman itu ada banyak pilihan, itu pastikan teman-teman milih yang ada N-nya ya. Nah, karena ini di tempat saya hanya ada 2 ya. Jadi ada BG dan BGN, maka saya pilih yang BGN. Tapi kalau nanti teman-teman ada pilihan yang yang N only, teman-teman pilih yang N only gitu ya. Karena kalau mix kayak gini berarti dia juga masih bisa menerima perangkat lama gitu ya. Tapi kalau yang nanti teman-teman pilih N, nah maka dia hanya untuk perangkat-perangkat terbaru. Tetapi kalau misalkan ada pilihan N, maka saya pun juga akan memilih yang N only begitu. Nah, karena ini pilihannya ada 2 ya, jadi yang saya pilih yang ada N-nya. Kemudian untuk channel ya, channel teman-teman di sini bisa pilih yang channel ini ya, yang di atas ya. Kalau bisa yang di 11, 12, 13 begitu. Oke, jadi supaya ini minim interferensi begitu. Dan biasanya semakin ke sini dia bandwidth-nya semakin besar, tapi interferensinya sedikit karena memang jangkauannya ini lebih pendek dibandingkan yang di bawah begitu. Kemudian di sini saya pilih yang 13 ya. Terus kemudian channel width-nya ini teman-teman bisa pilih 20 ataupun 40 ya. Kalau saya milih yang 40, kenapa? Karena saya menggunakan Wi-Fi ini jaraknya dekat sehingga ini petanya lebih lebar atau pipanya itu lebih lebar, bandwidth-nya lebih lebar, tetapi jangkauannya pendek gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau teman-teman agak butuh range lebih jauh, maka pilihlah yang 20. Tapi kalau teman-teman itu mainnya dekat dengan Wi-Fi, maka pilihlah yang 40. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa uji ya antara, kalau misalkan teman-teman mau trial and error juga bisa. Jadi antara 20 sampai sama 40 itu lebih worth it yang mana buat teman-teman begitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa klik save ya. Nah, mungkin teman-teman nanti akan disconnect ya dengan Wi-Fi teman-teman ketika teman-teman sudah menyeting seperti ini. Terus pastikan nanti teman-teman bisa connect ulang ya. Pastikan teman-teman connect ke Wi-Fi yang sama dengan sebelumnya ya. Baik, kalau misalkan teman-teman sudah connect ya, teman-teman bisa akses lagi modem teman-teman. Oke, seperti ini. Terus kemudian kita bisa cek lagi di wireless, kemudian di basic sudah sesuai dengan settingan kita. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke menu
wireless advance ya. Nah, ini transfer powernya teman-teman pilih yang high saja. Untuk nilai yang lainnya teman-teman bisa biarkan saja ya, kalau misalkan teman-teman tidak mempunyai pemahaman tentang hal ini. Jadi di saya pun juga saya biarkan saja begitu. Oke. Nah, sampai di sini penyetingan kita sudah selesai ya. Tetapi ada hal yang nantinya perlu kita tambahkan lagi untuk settingannya, yaitu tentang bandwidth control ya. Jadi terkadang permasalahan saat kita bermain game itu adalah karena trafficnya naik turun ya. Jadi kecepatannya itu naik turun dan tidak stabil. Nah, bagaimana cara untuk menstabilkan hal itu? Ya, jadi pertama-tama kita cek dulu di speed test ya, sebelum kita setting bandwidth controlnya kita speed test dulu. Ke sini kita coba ulang. Baik teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di sini itu untuk downloadnya itu 52, untuk uploadnya itu 17 ya. Ini adalah bandwidth dari provider begitu. Nah, untuk kita nantinya kita akan setting di bawah dari punyanya si provider ini ya, supaya nantinya stabil begitu. Jadi kalau misalkan ini downloadnya 52, terus kemudian uploadnya 17, nanti misalkan kita bisa downloadnya kasih aja di 40 Mbps begitu ya. Terus kemudian untuk uploadnya kita kasih di 15 begitu. Oke, cara settingnya adalah kita masuk ke modem lagi, terus kemudian kita masuk ke sini ya, di bandwidth control. Terus kemudian di sini kita isi ya. Ini kita enable ya, enable bandwidth controlnya. Terus kemudian increase-nya ini adalah untuk uploadnya ya. Uploadnya kita kasih misalkan tadi di 17.000 ya, karena ini satuannya kbps. Kemudian di sininya kita kasih di 40.000 saja. Setelah itu teman-teman bisa klik save ya. Oke, kita klik save. Terus kemudian ini nanti kita coba tes ulang. Nah, ada kalanya ini kita bisa tes ulang kemudian langsung berefek. Kalau misalkan nanti tidak berefek, maka kita perlu untuk restart modemnya. Tapi kalau langsung berefek seperti ini, maka tidak perlu ya gitu. Nah, ini kita batasi di 40 Mbps tadi, karena itu satunya kbps. Jadi ini ya teman-teman. Ini sambil saya buka kalkulator. Jadi tadi ketemunya misalkan 40.000 ya. Ini kita bagi 1024 ya, karena 1 Mbps itu 1024 kbps. Jadi sekitar 39. Nah, ini tadi kita sudah batasi dan hasilnya seperti ini ya. Jadi intinya kalau kita mau stabil maka jangan pakai maksimal dari provider, tapi kita ambil kecepatan di bawah dari provider gitu ya. Jadi kita cukup di 35 atau sampai 40 Mbps juga udah cukup gitu ya. Karena memang normalnya untuk bermain game online lancar itu 20 Mbps juga sudah cukup. Uploadnya 5 Mbps juga udah cukup begitu ya. Nah, dan ini sudah melebihi dari standar itu. Kita coba sekali lagi. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita downloadnya di 37 dan uploadnya di 16 ya, atau 15, 16 begitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, settingannya adalah seperti itu. Jadi kita cukup setting di basic settingnya, kita menggunakan mode yang paling tinggi. Kemudian channelnya juga kalau bisa yang tinggi ya, di 11 atau 13. Kemudian di channel width-nya kita bisa pilih 20 atau 40 megahertz, tergantung dari kebutuhan teman-teman gitu. Kalau saya pakainya 40. Terus sama yang di wireless advance biarkan di high seperti ini, sama yang di bandwidth control ya. Di bandwidth control ini pastikan teman-teman aktifkan supaya dapat membatasi kestabilan dari bandwidth teman-teman, seperti itu. Baik ya, saya kira cukup seperti itu untuk cara setting
router TP-Link untuk game online supaya nanti permainan game kita itu stabil begitu. Baik, saya kira cukup ya untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.